pengeroyokan yang ada di Kalibata begitu ya, berkaitan dengan Matalang yang dikeroyok dan juga berujung dengan pembakaran warung di Kalibata. Keributan melibatkan mata elang atau matel alias debt collector terjadi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, tepatnya di depan TMP Kalibata pada Kamis 11 Desember 2025. Adapun insiden tersebut ini mengakibatkan salah satu debt collector atau matel ini tewas, Tribuners. Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, membenarkan adanya kejadian ini terjadi sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini bermula ketika kedua matel menghentikan seorang pengendara sepeda motor, dan saksi kejadian di lokasi ini bernama Mansur begitu ya. Ini saksi kejadian ini membenarkan kejadian tersebut dan membeberkan kronologinya, di mana ini dikabarkan bahwa kejadian diawali dari salah satu pengguna sepeda motor yang secara tiba-tiba di-stop oleh teman-teman dari matel ini. Dari sebuah mobil, para terduga pelaku ini dikabarkan turun dan langsung mengeroyok kedua anggota matel tersebut. Para pelaku yang diperkirakan berjumlahnya lebih dari 1 orang, 4 hingga 5 orang ini kemudian cepat melarikan diri. Para pengendara mobil di belakang tiba-tiba mengeroyok kedua matel tersebut, dan Kompol Mansur ini juga menyebut atas insiden ini polisi masih menyelidiki motif dari para pelaku dan juga kaitannya dengan pengendara motor ini yang sempat dihentikan oleh para korban, dan di mana kejadian ini terjadi sangat cepat sekali, Tribuners. Para pelaku langsung kabur begitu saja. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap identitas para pelaku. Sementara itu, suasana di depan Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata Pancoran, Jakarta ini berubah mencekam pada Kamis 12 Desember 2025, di mana salah satu di sana ada area kuliner di depan TMP Kalibata ini terbakar, Tribuners. Ini awal mulai gimana sih, Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan terkait dengan kejadian insiden ini. Awal mulanya adalah ada seorang pengendara motor ya, saat itu melintas diberhentikan oleh DC, oleh teman-teman dari DC. Setelah itu tiba-tiba ada pengguna mobil di belakangnya yang turun, yang membantu pengendara motor tersebut. Ya, dengan sporadis pengguna mobil tersebut langsung memukul dari kawan-kawan DC ini. Nah, kurang lebih 4-5 orang pengguna mobil ini yang sama-sama jalan dengan pengendara motor di satu arah. Informasi teman-teman dari korban lagi yang motor itu gimana menurut kita? Sepertinya menurut keterangan saksi di lapangan belum terjadi seperti itu, tiba-tiba diberhentikan saja di jalan di depan makam Kalibata. Ya, dari pengendara mobil yang di belakangnya ini turun untuk membantu pengendara motor tersebut. Pak, infonya yang mengeroyok itu dari anggota TNI atau gimana? Sampai detik ini kami belum bisa memastikan, masih proses penyelidikan. Pak, pemicunya Pak penyerangan balik ini apa, Pak? Sama ada korban atau apa? Ya, karena ada korban dari teman-teman DC ini yang meninggal satu luka-luka, sekarang dirawat di rumah sakit. Ya, mungkin ada rasa tidak terima. Padahal membalasnya ke lingkungan sini tidak tahu menahu karena kejadiannya di jalan, dan menurut keterangan saksi adalah hanya spontanitas. Nggak tahu itu dari mana, kita belum masih dalam penyelidikan. Pengarahnya awalnya apa ya? Ya, sudah jelas. Awalnya apa ini, Pak ya? Sampai saat ini belum ada mengarah ke sana, masih proses penyelidikan. Ya. Sudah ada pelaku yang diamankan, Pak? Belum, sampai sekarang belum ada, masih proses penyelidikan. Karena itu kejadiannya begitu cepat. Ya. Keterangan saksi juga menyampaikan seperti itu, begitu cepat, hanya hitungan berapa menit. Ya, korbannya luka di bagian mana saja, Pak? Luka bagian tangan, kepala, sama ya sekitaran kepala aja tadi, sama Infonya tangan. ada luka tembak juga, Pak? Ya? Infonya ada luka tembak juga. Oh, nggak ada. Kalau saya pastikan nggak ada itu, nggak ada. Hanya tidak ada, hanya menggunakan tangan kosong saja.
Dan kondisi semakin memanas Tribuners ketika rekan-rekan dari Mata Elang ini mengepung parkir TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Sekelompok orang yang diduga rekan-rekan korban ini berdatangan ke area parkir Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana situasi di lokasi menjadi memanas. Mereka membakar tenda-tenda kuliner yang berdiri di sana, Tribuners. Dan dalam hal ini untuk mengantisipasi dan juga mengamankan, polisi dibantu anggota TNI yang juga berdatangan ke lokasi untuk meredam amarah rekan korban. Kelompok itu pun diminta untuk membubarkan diri meski sempat diwarnai dengan adanya ketegangan. Pihak dari kepolisian ini mencatat ada kurang lebih 6 titik api yang membakar warung-warung di sekitar lokasi. Dan kejadian pengeroyokan ini bermula saat kedua matel ini menghentikan seorang pengendara motor di MP Kalibata, di mana beberapa orang dari mobil yang berada di belakang motor tersebut langsung turun dan begitu cepatnya memukul keduanya ini dengan tangan kosong. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 hingga 5 orang ini kemudian dengan cepat melarikan diri begitu saja. Polisi masih menyelidiki motif para pelaku. Dengan hal ini ada kaitannya dengan pengendara motor yang sempat dihentikan oleh korban begitu, dan hingga kini polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkap identitas para pelaku. Polisi memastikan tidak ada penggunaan senjata api atau senjata tajam dalam peristiwa ini. Dan sementara itu, Tribuners, terbaru dalam insiden ini, 2 orang dari Mata Elang ini dikabarkan tewas akibat pengeroyokan di Pancoran. Polisi yang menduga di sekitar lokasi Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan yang tiba-tiba dibakar ini di warung-warung ini terkait adanya pihak yang tidak terima buntut dari insiden pengeroyokan terhadap 2 orang Mata Elang atau Matel atau debt collector ini, Tribuners. Peristiwa pengeroyokan itu dikabarkan hingga menewaskan 1 Matel oleh orang tidak dikenal atau OTK, itu tepat di depan TMP Kalibata yang terjadi pada Kamis 11 Desember 2025 sore, ketika itu pukul 15.30. 1 Mata Elang atau debt collector yang kritis usai dikeroyok di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta pada Kamis 11 Desember 2025 ini dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal ini menyusul 1 rekannya yang lebih dulu meninggal di tempat kejadian pada Kamis sore, Tribuners. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lillipali pada Jumat 12 Desember 2025 ini mengungkap bahwa kedua orang bertugas sebagai Mata Elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai 1 meninggal di tempat kejadian dan 1 lagi meninggal di rumah sakit. Tewasnya Mata Elang ini memicu bentrok dan juga bentrokan begitu di Pancoran hingga tenda-tenda pedagang ini dibakar. Saat ini jajaran dari kepolisian juga terus mulai meningkatkan pengawasan dari tingkat Polsek Pancoran hingga Polsek Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan hingga Polda Metro Jaya terus berkoordinasi untuk memburu pelaku pengeroyokan sekaligus menjaga keamanan di sekitar TKP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.